bagian video kali ini, kita akan belajar menentukan bilog suatu unsur atau suatu atom di dalam suatu senyawa. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah biloks Cr atau biloks kromium di dalam senyawa K2Cr2O7 atau kalium dikromat. Nah, langkah pertama yang teman-teman kimia harus lakukan ialah kita identifikasi terlebih dahulu apakah K2Cr2O7 ini termasuk ke dalam senyawa netralkah, ion poliatomikah, atau ion monoatomik. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini tidak ada muatan ya, tidak ada tanda negatif, tidak ada tanda positif. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa K2Cr2O7 itu termasuk ke dalam senyawa netral. Nah, teman-teman, ingat lagi ya, dibuka lagi di video sebelumnya bahwa di peraturan nomor 6 bahwa jumlah biloks atom-atom di dalam suatu senyawa netral itu jumlah biloksnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita mulai mencari ya dengan kita menjabarkan. Nah, di sini kaliumnya berjumlah 2. Nah, angka di sini menunjukkan jumlah kalium di dalam suatu senyawa ini. Maka dari itu, untuk mencari atom kromium kita jabarkan 2 kalium karena di sini ada 2 ya kaliumnya. 2 kalium ditambah 2 kromium. Begitu juga dengan kromiumnya, di sini juga ada 2 kromiumnya. Dan 7 oksigen. Nah, di sini oksigennya juga ada 7. Dengan jumlah biloksnya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman, kita ingat kembali bahwa terdapat beberapa unsur yang telah diketahui biloksnya ya. Nah, contohnya di sini. Untuk kalium dan oksigen sendiri itu telah diketahui. Nah, untuk kalium, coba lihat di peraturan nomor 3. Nah, kalium itu kan termasuk ke dalam unsur golongan alkali. Nah, untuk unsur golongan alkali, nilai biloksnya itu +1. Ya, maka 2 dikalikan dengan +1 ditambah 2Cr karena Cr dicari ya. Kemudian 7 dikali negatif 2. Nah, negatif 2 sendiri ini ialah biloks dari atom oksigen. Nah, teman-teman ingat kembali ya di peraturan nomor 2 bahwa atom oksigen itu biasanya biloksnya adalah negatif 2. Kemudian kita selesaikan persamaan matematikanya ya seperti ini. 2 ditambah 2 kromium dikurangi 14 karena kan di sini positif 7 dikali negatif 2 kan hasilnya negatif ya. Menjadi negatif 14 sama dengan 0. Maka dari itu diingat-ingat kembali nih teman-teman pelajaran aljabarnya untuk mencari biloks dari 2 kromium ini, maka berarti kita tuh harus memindahkan angka-angka yang di sebelah ruas kiri ini ke sebelah ruas kanan, tetapi nilainya harus berkebalikan ya. Nah, di sini untuk 2 kromiumnya kita tetapkan dia di ruas sebelah kiri. Kemudian negatif 14-nya karena dia pindah ya ke ruas sebelah kanan, maka jadi positif 14 dan positif 2 menjadi negatif 2. Maka dari itu 2 kromium itu hasilnya 12. Karena di sini kita mencari hanya 1 biloks kromium saja, maka 12 dibagi 2, maka biloks kromium adalah ya, biloks kromium yaitu positif 6. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan ya, di mana soal nomor 2 yaitu berapakah biloks Mn atau mangan di dalam MnO4 negatif. Nah, teman-teman ingat kan yang pertama kali teman-teman harus lakukan itu mengidentifikasi apakah MnO4 ini termasuk ke dalam senyawa netral, ion poliatomikah atau ion monoatomik. Nah, di sini kita lihat nih, MnO4 negatif ini di sini menunjukkan adanya muatan karena di sini ada tanda negatif. Negatif 1 ya, karena di sini tidak ada angka, maka dianggap di sini ada 1. Nah, berarti senyawa MnO4 negatif ini termasuk ke dalam ion poliatomik. Tidak termasuk lagi ke dalam senyawa netral. Mengapa ion poliatomik? Karena ini ionnya terdiri dari beberapa unsur, ada Mn dan juga ada O. Nah, diingat lagi ya, pada peraturan nomor 7 disebutkan bahwa jumlah biloks di dalam senyawa ion poliatomik ialah jumlah biloksnya negatif 1. Nah, kemudian kita mulai jabarkan ya, di sini Mn-nya ada 1, kemudian oksigennya ada 4, sama dengan jumlah biloksnya yaitu negatif 1 ya. Nah, negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai dari biloks oksigen yaitu negatif 2. Maka Mn dikurangi 8
Karena positif dikali negatif 4 dikali negatif 2 itu negatif 8 ya, sama dengan min 1. Maka untuk mencari Mn, 8 dikurangi 1 dipindah ruaskan yang negatif 8 ini menjadi positif 8 dikurangi 1. Maka bilogs Mn di dalam MnO4 negatif ialah nilainya plus 7. Sekarang kita akan menentukan reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada contoh suatu persamaan kimia ya, reaksi kimia di mana logam magnesium ditambahkan dengan larutan asam klorida atau HCl menghasilkan larutan magnesium klorida MgCl2 ditambah dengan gas hidrogen H2. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan ya tentunya kita harus menentukan bilogs dari masing-masing unsur yang terdapat dalam persamaan kimia ini. Yang pertama adalah bilogs dari unsur magnesium. Nah, unsur magnesium di sini dia itu termasuk ke dalam unsur bebas. Nah, maka dari itu nilai bilogs dari unsur bebas adalah nilainya 0. Nah, kemudian di sini ada hidrogen di dalam HCl. Nah, hidrogen di bilogs dari atom hidrogen di dalam senyawa itu plus 1 ya. Dan bilogs dari klorin di dalam senyawa itu negatif 1 karena klorin ini termasuk ke dalam gas halogen. Nah, untuk bilogs-bilogs dari unsur golongan gas halogen itu nilainya adalah negatif 1. Nah, teman-teman sambil menghafal kembali ya aturan-aturan penentuan bilogs. Nah, kemudian di sini ada MgCl2. Nah, bedanya Mg di sini sudah berikatan dengan MgCl2, maka dia tidak lagi menjadi unsur bebas dan bilogsnya bukan lagi menjadi 0. Nah, ingat lagi ya di peraturan tadi, di peraturan nomor 3 dijelaskan bahwa kan Mg ini dia itu termasuk ke dalam unsur golongan 2 ya, alkali tanah. Maka bilogs dari Mg ialah sama dengan positif 2. Nah, kemudian untuk klorinnya sama ya, tetap negatif 1 dan hidrogennya ialah 0. Karena dia adalah unsur bebas ya. Nah, kemudian kita lihat nih magnesium di reaktan atau pereaksi dengan magnesium di hasil reaksi terdapat perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi positif 2. Maka dari itu bilogsnya itu naik dan dikatakan bahwa peningkatan bilangan oksidasi ini dikatakan dengan oksidasi ya, meningkatnya bilangan oksidasi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, klorin ya ada Cl di sini. Di sini klorin, maksud saya di sini ada hidrogen. Hidrogen di sini ada plus 1. Kemudian hidrogen di sini adalah 0. Wah, berubah tuh. Tapi berubahnya dia itu tidak naik, tetapi turun. Maka dengan turunnya bilangan oksidasi ini, maka hidrogen mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi oksidasi itu peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi itu ialah penurunan bilangan oksidasi. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan oksidator. Nah, oksidator itu ialah suatu spesies yang menyebabkan spesies lainnya mengalami oksidasi, tetapi dianya mengalami reduksi. Nah, di sini yang menyebabkan spesies lain mengalami oksidasi ialah Cl. Maka Cl disebut dengan oksidator. Kemudian reduktornya ialah Mg, karena ia menyebabkan Cl mengalami reduksi, tetapi dia sendiri mengalami oksidasi. Kemudian di sini ada reaksi autoredoks. Dan jadi ada kalanya dalam reaksi redoks itu ada suatu zat yang mengalami reaksi oksidasi juga mengalami sekaligus mengalami reaksi reduksi. Nah, reaksi redoks yang demikian ini disebut dengan reaksi autoredoks. Nah, jadi dia tuh satu spesies ya, jadi satu zat tapi dia tuh mengalami reduksi iya, mengalami oksidasi pun iya. Nah, contohnya di sini ada persamaan kimia ya, di mana Cl2 ditambah dengan 2NaOH menghasilkan NaCl ditambah NaClO ditambah dengan H2O. Nah, seperti biasa berarti kita harus menentukan bilogsnya dulu ya. Di sini kita fokus kepada klorin atau Cl. Cl2 di sini ia merupakan unsur bebas, diatomik. Maka dari itu dia bilogsnya adalah 0.
ya. Kemudian di hasil reaksi, Cl ini terdapat pada NaCl, juga terdapat dalam senyawa NaClO. Maka dari itu, biloks dari Cl yang terdapat dalam NaCl dengan Cl yang terdapat pada NaClO itu belum tentu nilainya sama. Untuk Cl yang di NaCl ini, biloks dari Cl-nya itu negatif 1 tetap ya, karena Na itu kan dia golongan alkali plus 1. Ketika ditambahkan dengan Cl biloksnya negatif 1 maka menjadi senyawa netral ya. Maka biloks Cl di dalam NaCl itu negatif 1 tetap ya. Seperti aturan. Nah, tetapi di dalam NaClO ini kita harus mencari dulu nih biloks Cl itu berapa. Nah, seperti biasalah kita jabarkan biloks Na ditambah biloks Cl ditambah biloks O sama dengan 0 ya, karena senyawa netral. Biloks Na itu plus 1, Cl-nya kita cari, kemudian oksigen itu tekan negatif 2. Maka dari itu, biloks Cl yaitu negatif 2-nya kita pindah ruaskan ya, jadi negatif 2, positif 2, menjadi positif 2, plus 1-nya kita ubah menjadi negatif 1, maka dari itu didapatkan bahwa nilai Cl ialah plus 1. Begitu ya, jadi Cl ini mengalami reduksi karena ia mengalami reduksi kepada senyawa ini, yang Cl yang di dalam NaCl. Ini dia mengalami reduksi, ya. Kemudian Cl2 kepada NaClO, dia mengalami oksidasi. Karena nilainya, biloksnya naik dari 0 menjadi positif 1. Demikian penjelasan mengenai reaksi redoks. Semoga teman-teman kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.